Bapak beda lagi. Saya lihat ceritanya beda. Ya. Terima kasih Pak, pagi udah datang. Saya dengerin keluhan bapak-bapaknya juga. Oh iya. Ini begini Pak, kami sebenarnya udah lama Bapak. Karena sebagian besar pedagang itu kurang setuju Pak. Dan keluarkan kritisasi. Memang ada sebagian yang sampai, tapi banyak yang tidak sampai. Kami minta harga itu diperingan Pak. Jadi kita tidak seperti yang Ini udah kerja sama sama swasta juga ya? Sendiri. Memang sudah ada keringanan Pembayaran. tidak ada pembayaran. Tapi kalau dibandingkan dengan harga buku yang dulu pernah dikeluarkan dengan harga 1,5 per meter dibandingkan dengan yang paling belakang 3 juta 3,9 itu range-nya jauh sekali gitu, Pak. Mereka yang di depan dan lebih strategis seharga sekian, kita merasa diperlakukan tidak adil pertama seperti itu. Terus apalagi ya, karena memang Pak yang nggak sanggup ini kondisinya memang parah, sepi kondisinya lapangan di pasar. Tapi ya yang lain mungkin yang sanggup kita nggak masalah, mungkin sebagai toko emas yang ada di kita. Intinya kita ingin agar karena memang Bapak kan kita kerja motonya Bapak waktu itu sebelum jadi wakil gubernur bilang kan harus penuh. Saya tidak ngerti itu Pak, seperti itu Pak. Jadi saya meminta dan dengan kami pedagang atau pedagang yang dipercayakan ke kami pedagang seluruh pedagang pasar nanti ya meminta kepada Bapak untuk dilakukan harganya. Syukur perlu Pak. Kalau perlu disupport. Kalau perlu ada subsidi yang lebih bagus, kita harga juga kita lebih murah. Gitu. Bisa kita inginannya memang bagus, tapi kesanggupan tidak ada. Karena keadaan sekarang kolaps, ibaratnya pedagang kantong sedikit punya uang sedikit memang nggak mungkin kita nggak punya sedikit. Itu ingin hatinya ya bagus, tapi murah. Kesanggupan kami murah, sedikit nggak banyak. Gitu. Tapi walaupun memang nggak ada subsidi ya kita nggak masalah juga, kita maunya segitu. Terima kasih Pak. Saya ini dari teknik, ini manajer pasarnya Pak. Jadi gini Pak, rencana revitalisasi ini sebenarnya sudah dari tahun 2010 Pak. Dan dari situ kita sudah kita rencanakan. Pasarnya memang rada sepi lah, apalagi yang di belakang ya. Dan memang sudah sangat rawan Pak, karena udah dipakai lebih dari 20 tahun, khususnya ME. Jadi awalnya karena hak pakainya juga habis, kami sosialisasikan untuk kita revitalisasi saja. Waktu itu kita lakukan itu kita tes Pak. Tes struktur hanya bisa 15 tahun bertahan. Kita nggak berani untuk 20, karena konsultan bilang cukup untuk 15 tahun ke depan masih bisa kuat. Tadinya kita mau kita perbaiki semua dan memang sudah mulai tertinggal Pak. Kami juga sampaikan ke pedagang bahwa kita revitalisasi supaya pasar kita lebih nyaman, supaya konsumen lebih banyak datang dan bapak-bapak ini lebih sejahtera kalau konsumennya banyak gitu. Tapi memang banyak masalah di sana Pak, karena kaki lima di jalanan di mana juga ini yang menjadi saingan daripada pedagang. Akhirnya kita sosialisasikan, timbullah persetujuan pedagang Pak. Ini kebetulan dibawa semua di atas material pernyataan ini Pak. Karena yang nguruk nih. iya mirip-mirip yang kayak kemudian kita buatlah harga Pak. Harga Pak yang paling mahal ini kita terbitkan 2011 Februari setengah. Yang paling mahal itu hanya ada 20 kios sebenarnya. Itu 9 juta per meter untuk 20 tahun, untuk 15 tahun ke depan. Ini yang paling mahal ini. Ini kalau ini pun kita
ini pun kita bikin per tahun sama per hari hanya 1.500, 1.600 itu Pak per hari. Yang paling murah Pak di lantai dasar itu 3.375.200 per meter per 15 tahun. Itu kalau kita bikinkan per harinya hanya Rp625 per hari. Jadi memang kita juga tahu karena kesanggupan dari pedagang kita memang sangat rendah. Makanya ini kan kami kerjakan sendiri Pak, nggak mungkin kita lakukan lagi. Jadi ini yang kita lakukan. Ternyata harga-harga ini pun masih belum disetujui oleh beberapa pedagang kita. Kemudian terakhir ada pernyataan, ini ada Pak Hermannya Pak. Udahlah gini aja Pak, bunganya aja dikurangi. Akhirnya kami terbitkan lagi, oh iyalah. Tadinya kenapa pakai bunga? Rencana kami kan kalau bisa kami bekerja sama dengan bank supaya kalau ke bank kan harus ada bunga. Tapi kalau seperti ini berarti nggak bisa pakai bunga lagi. Jadi langsung ke PD Pasar. Jadi akhirnya dengan adanya pernyataan dari Pak Herman dan beberapa teman dengan teman-teman, akhirnya kita terbitkan lagi. Udahlah nggak usah pakai bunga. Ini yang kita lakukan sekarang. Jadi dengan harga yang seperti ini, ya udah nggak ada bunga. Hanya 20%, yang DP itu pun diangsur 6 kali 6 bulan. Kemudian yang sisanya 80% itu diangsur 3 tahun, berarti 36 bulan tanpa Per bulan. per bulan. Jadi itu yang saya bilang kalau ini per bulan sebenarnya yang paling mahal tadi hanya 50.000 itu per bulan. Dan memang kita akui Pak, tapi kalau kita nggak dulu ramai Pak. Tapi kalau ini kita nggak perbaiki pasar, saya kira memang masih berat. Itu persoalannya kaki lima Pak, di jalan, tidak hanya di depan pasar, di jalan itu penuh kaki lima. Ini yang menjadi saingan. Iya, bisa masuk. Nggak bisa masuk. Itu yang menjadi saingan teman-teman ini Pak. Kalau saya cari tempat juga, kalau yang nggak pun kaki lima kalau dimasukkan juga nggak bisa Dia beda. tetap di situ gitu. Kalau ini kita keras juga di kaki lima Pak, itu malah ada isu-isu ini gara-gara pedagang di sisi, malah kita yang diserang. Gitu. Jadi memang serba sulit di sananya. Jadi kalau saya bilang, kalau kita bilang harga, tadinya kami pikir dengan kita tidak mengenakan bunga, kita sudah selesai Pak. Udahlah kita kerjain pelan-pelan, gitu. Kita perbaiki pasar Pak. Yang pasarnya sudah saya kira cukup rawan, apalagi ME-nya. Kita udah sangat takut kalau terjadi apa-apa di sana. Depan ini ya pasar-pasar sementara ini yang bikin itu Pak. Itu dibikin Pemda juga ya. Iya, dinas itu Pak, apa? Belum ada. Binlok itu. Nah, lokasi bina, binlok gitu. Binlok bin. Maaf Pak ya, tadi itu kan ditambah lagi semeter setengah ke depan itu Pak. Jadi area jalan itu udah habis separuh. Itu Pak, tidak kita si atap lagi itu tak benar teguran itu di Jaya itu Pak. Tadi ubinin lagi itu Pak. Jadi kalau Bapak Itu kan saya sama cek itu tadi Pak. Kepala semeter itu. Bagaimana kalau lewat? jam 12 saja ya, itu udah penuh Pak. Kita masih kurang pasar sayur-sayur itu. Kekurangan. Kita sebenarnya ada di atas Pak. Nah, sok Orang nggak. udah lantai 3 Pak. Iya, enggak lantai 2 Pak. Ini juga. Orang lantai baik. Persoalannya satu ini Pak, sebenarnya kalau tegas di sini tidak boleh, Satpol PP tidak boleh sama sekali, orang itu pasti lari ke sana. Iya. Tapi kalau belanja ke atas juga kan. Ya sekarang masalahnya mereka kalau sekarang dihitung ke atas nggak cukup kampung juga. Itu masalahnya. Iya. Jadi dari awal itu di situ tidak tegas nih. Saya di atas, orang dagang di bawah. Ya saya punya pembeli dari Cegatia dulu. Nah, betul Pak. Akhirnya saya turun. Iya. Masalah kan selalu di situ. Iya. Jadi persoalan PD pasar tuh gitu. Makanya kita nggak mau 3-4 lantai gitu Pak. Iya. Lantai 3-4 pasti nggak laku. Ini 2 lantai Pak. Nah kalau 2 lantai kita pengen atasnya bikinkan rumah susun itu tadi. Iya. Ini berapa luas ya? Luas Ini yang kasih kita punya. Yang bukan pasar minggu, pasar minggu ini bukan Pak. Jadi sekarang itu jadi persoalan
saya datang kemari. Ini kan setelah beliau pengelola baru datang, itu langsung memberikan surat edaran untuk membayar DP. Sebenarnya sih kita kalau sosialisasinya jelas sih nggak bakal sampai ke sini. Ini pedagang udah bisa semua, Pak. Jadi apalagi beliau ini maaf Pak ya, beliau datang ke Keramat Jati sebagai orang baru juga belum memperkenalkan diri dengan pedagang. Tentu yang keluar itu edaran sudah DP sampai surat peringatan, ancaman siapa yang tidak bayar DP satu sekian kiosnya akan ditutup dan dibatalkan haknya. Jadi semua tuh pada ngadu ke kami. Saya bilang udah kalian tenang. Ini udah nggak eranya tutup. Ini masalah perut. Saya bilang. Itu hanya ancaman ya, tapi namanya mereka yang kurang pendidikannya, mereka kan ketar-ketir kan Pak ya. Saya tenangkan, udah, enak kita sepakat. Ini gimana kita nih? Udahlah. Nah, kebetulan beliau punya akses ke Bapak, ya mau silakan saya nurut aja. Nah, jadi secara prinsip dengan Pak Gubernur dalam hal ini PD Pasar Jaya telah melaksanakan prinsip kami sebetulnya. Jadi sebenarnya prinsipnya kita tidak mau jual, orang itu distribusi harian. betul. Ini udah seperti harian. Terus DP juga udah boleh 6 kali. Betul. Nah, saya kira kalau dia pakai swasta kita bisa tolak, batalkan. Kalau ini sudah. Nah, saya kira kalau kita harus pikirkan sekarang gimana pedagang lockbin ini. Kita lagi minta dinas UKM beli lahan di rumah. Kalau tidak nggak bisa. Karena prinsip Pak Gubernur juga pedagang kaki lima tidak mau digusur Betul. tanpa dikasih tempat. Betul. Kalau kita gusur mereka, sama orang juga akan menuduh kami bahwa kami bela bapak-bapak kan. Iya. Kalau bapak-bapak tidak mau ditutup, tidak mau digusur, bapak-bapak juga tidak betul dong. Kalau mau saingannya digusur gitu. Iya. Nah kami juga tidak mau jadi alat Untuk diperalat ya. seperti itu. Betul. Nah prinsip kami lebih baik kami nggak usah pilih kami kembali. Kami akan laksanakan kebenaran saja. Nah dalam hal ini saya kira PD Pasar Jaya itu kurang sosialisasi saja saya kira. Ya, betul Pak. Harusnya itu sudah enteng sih Pak. Sebenarnya memang iya Pak. Kami juga Pak, jujur aja Pak, memang sebagian besar kami itu terus termasuk saya juga mungkin bisa juga bayar untuk itu Pak. Tapi sebagian tempat ini karena dulu waktu sebelumnya itu Pak Sakir, Pak Sumagiono itu bikin zona itu Pak, ada yang cuma lakunya dikontraktin 1 tahun 2 juta, sedangkan musiknya aja 30 juta Pak. Itu ada yang keberatan juga Pak, bagian obat sebagian, bagian delit Pak yang belasangan sebagian sama blok C. Atas bawah itu mereka pada kosong. justru makanya saya udah tekan di situ terus kan memang saya memang karena waktu itu Pak Sakil itu kalau kita ngomong Pak agak susah. Saya jujur aja Pak, saya lebih suka ngomong dengan Pak jangan lebih ini. Dan sekarang Pak zonanya mau dirubah atau gimana? Gak Saya apa-apa. Pedagang saja yang atur mau zona gimana. tertentu itu Pak kalau kita di Pelingan ya nggak apa-apa sih kalau terus terang kalau bagian masih mereka juga saya juga mau ini Pak yang masih kita kan pedagang di pasar situ Pak banyak juga yang pakai uang sistemnya gitu Pak. Sedangkan karena kita punya surat tuh nggak laku Pak. Kalau bisa tuh yang sampai ratusan kita kalau ini udah banyak yang udah habis lah sampai udah jual rumah udah ini itu udah nggak ini ke rekening Pak banyak Pinjam ke rekening. di antara kita ini yang datang ini cuma saya nggak sebut. Mereka nggak bisa pinjam ke bank DKI kalau nggak bisa. Bisa diambil kan. Nah, atau Kopas. Kopas sebenarnya. Kopasnya tidak berfungsi Pak. tidak aktif Pak di sana. Tidak aktif. Gimana maaf Kan sekarang ya kita UKM pun dana kita udah mau serahkan pada koperasi lain selain koperasi yang dibentuk per wilayah. Saya bisa ambil uang pinjam yang bagi 90-10. Kita untuk mengurangi rentenir. Itu bisa kontak Ibu Ratna. Ya kita udah sistem itu. Tapi Kopasnya mesti disehatin. Ya anggotanya mesti ya penggantian lah. Kadang-kadang juga gitu. Pedagang kita itu udah saking sibuk cari uang. Urusan anggota Kopas itu dia nggak mau ikut. Tapi begitu mau uang Baru dekat. enggak. Ada bagi uang baru mau. Ngilang. Kalau butuh ambil sama rentenir. Padahal kalau dengan Kopas dengan koperasi, dengan sistem Ibu Ratna itu Pak, kita tidak dihitung bunga loh Pak.
Dari keuntungan Bapak bagi kami 10%. Tidak ada jaminan. Bisa sampai 5 juta. Udah muter. Nah kemarin kan cuma hanya untuk di kelurahan, kita perluas. Ini juga baik mainnya. Ada kita temukan sepertiga itu fiktif, nama segala macam. Makanya sebenarnya kami lebih cenderung model ini. Sebenarnya lebih cenderung kita harian aja distribusi, Pak. Bapak hitung lagi distribusi harian. Tapi kalau Bapak over jual ke orang lain, kami usir satu lantai. Jadi itu yang Bapak bisa hitung, dikaji secara keuangan. Bapak hitung harian 5.000, 10.000, Pak. Silakan, mau seperti apa? Yang mau saya bayar, Bapak hitung ulang untuk kasus pasar seperti ini. Bapak hitung harian, Bapak harus masuk ke Bank DKI, auto debit, rekening di tiap hari dipotong. Jadi kalau karena dengan cara seperti ini, Bapak over ke orang lain, tetangga Bapak kami usir juga dengan perjanjian. Untuk hariannya kita juga udah ada retribusi, Pak. Itu 5.000 per kios. Untuk kebersihan itu. Kebersihan sekali. Itu Sama sampah nggak diurus juga. Sampah nggak diurus juga, Pak. Sampah di depan kios saja banyak. Di mana? Tidak pernah dipel gitu. Cara penggusuran ada kemarin kan digusur, Pak. Itu cara pemahaman aja. Kita sebelumnya dulu kan PD Jaya kan nggak 24 jam juga kaki 5-nya, Pak. 24 jam kaki 5 sampai menjamur gini kan sejak 2007, Pak. Dulu fasilitas parkir itu bersih, Pak, dari jam 5 sore sampai jam 7 pagi. Itu yang kami minta. Kita nggak mengusir rancang makan, Pak. Bahwa dia rakyat kita juga, cuma kita menetapkan sesuai dengan semula gitu, Pak. Ini yang bikin ulangnya kan PD Jaya juga menanggung tunda penupi perjanjian ini gitu loh, Pak. Maaf Pak, bukan PD Jaya sebenarnya, oknum PD Jaya gitu. Jadi bagaimana mungkin investasi PD Jaya kita rugi, Pak? Di tujuh pajak itu lah investasi kita rugi di PD Jaya. Tetap saja bos, kalau pasar itu normal kan tak ada yang menolak sih, Pak, sebenarnya. Jadi permasalahannya begini, Pak. Oknum PD Jaya dibuat seperti ini kita Beda lagi. Makanya kita mengusir. Ya, justru memang ini terlalu banyak kutipan-kutipan hari. Nah, kalau dulu Pak, Dari dulu Pak, begitu. iya. Kalau nggak salah Pak, dulu ya, waktu kita masuk ke pasar itu area parkir bersih. Bersih. Kaki 5. Bahkan boleh pedagang kaki 5 itu berjualan mulai jam 5 sore sampai jam 6 pagi. 7 pagi. Karena kita orang toko kan tutup. Dibagi. Nah, dibagi. Iya. Tapi sekarang enggak, Pak. Area parkir hanya kadang-kadang orang belanja yang parkir mobil itu udah diumumin. Kadang-kadang pedagang kaki 5-nya datang ke toko. Kok Itu, Pak. tolong ini mobil dipindahin, kita mau dagang. Jam 3, jam 4 udah diusir gitu. Itu kami Jam 4 sore. Jam 4 sore. Padahal orang lagi belanja. Ditegur begitu, akhirnya batal belanja. Dimindahin mobilnya, mindahin dulu kalau dapat tempat, akhirnya keluar. Pernah kaki 5 itu jam 6, jam 7 boleh masuk dulu kan puasa si Gamong bukan? Kami pindah ke belakang semuanya. Kita pedagang juga yang nyuruh jam 5 lagi, Pak. Tadi jam 7 tuh, Pak, masa Pak Zainul ke saya Pak pelepasan 7 malam. 7 malam, Pak. Aslinya tadi juga. Karena dia kita kasihan dengan dia, Pak. Kita dia belanya gitu, Pak. Jadi bukannya kita ngusir pedagang Musik, kaki lima. pengusir. Justru itulah yang kita atur. Kalau enggak udah berantakan. Sok terapi itu penting. Dari gini, kalau yang tenda-tenda tadi memang ada kaki 5 binaan kita. Inilah yang kita rencanakan begitu revitalisasi mereka dimasukin supaya mobil bisa kelihatan. Betul, Pak. Kemudian di sana itu kalau malam Pak, itu dua sip ya. Satu sip ya. Itu di depan itu udah kaki 5 semua. Justru memang kita atur. Jadi biasanya kan pasar ini juga sepi kalau sore malam. Dipakailah kaki 5 di halaman itu, Pak. Jadi memang kadang-kadang ada yang belum selesai ini, ya kaki 5 ini sudah maksa lagi keluar. Saya memahami itu memang. Tapi justru itu yang kita atur. Kalau kita nggak atur, Pak, udah berantakan di sana. Jadi kita juga nggak bisa hambat kaki 5 ini, Pak, supaya jangan ada di situ. Kami kalau bisa udah usir aja semua. Kan jamnya nggak bisa. Ini pasar sampai jam berapa tutup? Kalau kita pedagang di dalam, semenjak banyak kaki 5, itu paling lambat jam 8 udah pada nutup, Pak. 8 malam. Iya. Kalau dulu jam 9 pun masih buka gitu. Kalau sekarang area parkirnya nggak ada, pengunjungnya udah nggak ada. Siang juga nggak ada pengunjungnya. Hampir berapa detik. Iya. Itu kan jam Masalahnya kan begini, Pak. datang ke kaki Maaf 5. sebelumnya Bapak-bapak semua ya. Masalahnya begini.
PD Pasar Jaya tuh seolah-olah itu setiap kepala pasar berganti di pasar kami itu merupakan musibah daripada pedagang. Ada kebijakan baru. Kebijakan baru itu bukan berpihak kepada kita, berpihak kepada yang di luar. Yang di luar itu Pak, saya tanya sendiri yang dia dagang itu berapa Anda bayar sehari? Ada yang 25.000 Pak kami, ada yang 35.000. Padahal tuh lahan parkir tuh kalau dagangan mereka tuh sayur itu bisa 15 bisa 5 meter ya Pak. Kalau mau ditata dengan bagus sebenarnya itu lahan parkir depan tuh nggak boleh pedagang kaki 5 sebenarnya Pak. Ditata dengan si A harus sekian. Jadi bisa numpuk ke atas bukan melebar ke depan ke samping. Gaya preman. Isi Pak, saya mau jelaskan Pak. Saya selaku manajer sana. Mungkin termasuk yang sudah bayar atau belum. Saya mau melaporkan bahwa pedagang kanopi itu hampir 50% yang dikomplain oleh bapak-bapak ini, yang pedagang kaki lima yang di bawah itu sudah kami sosialisasi dan beliau bersedia untuk di tempat lokasi di lantai 1. Nah, nanti bertahap lagi yang 50% akan kami sosialisasikan. Dengan adanya pemindahan pedagang kanopi di lantai 1 sesuai dengan zoning, lahan itu akan kosong Pak. Mau nggak mau kapasitas parkir kita menambah Pak. Itu satu. Terus yang kedua Pak, mengenai pedagang kaki lima itu nanti kami bekerja sama dengan koperasi juga akan kami tata. Karena selama ini saya lihat semerawut semua. Karena kami baru di sana. Saya udah kontak itu hiburan Pak. Siap. Dinas koperasi. Ini yang di dalam pasar. Kita dalam pasar Pak. Nanti kita kerjasamakan supaya kita lagi dan pengunjung bisa masuk ke dalam pasar. Namun demikian, sekarang kondisi masih bisa pengunjung masuk Pak. Cuma batasannya sampai jam 7. Karena di luar dari jam 7, pedagang kaki lima mulai penuh. Karena itu sudah dari dulu-dulunya, kalau udah pasar tutup, pelataran diisi oleh pedagang sayur Pak. Jadi kalau sampai jam 6 pagi, pedagang mau buka, jam 7 atau jam 8, pedagang udah bersih semua. Apa ya? Itu Bank DKI aja habis di Bandanding, Bank DKI aja keluar, Bank BCA keluar, Bank Buana keluar. Bank DKI sudah dipasang dari dana divertasi pindah keluar dari kayak Asista Pak. Bank DKI-nya punya saham di PD Jaya, tapi ikonnya ke depannya masa depan tidak di manajemen PD Jaya tidak dirubah dengan proporsional yang benar. Bank itu pada kabur. Jadi di depan pasar itu kan banyak rukonya Pak. Tadinya itu bank semua. Tapi karena revitalisasi PHP-nya harganya mahal. Kalau ruko itu Pak, mereka 2 kali bayar Pak. Retribusinya melebihi harga bayar. Retribusi itu sebulan 1 juta sekian Pak. Jadi bagaimana PD Jaya manajemen itu tidak benar Pak? Banyak yang pada pindah itu Pak. Nggak perlu di ini. Mereka ini bukan karena mahal sebenarnya. Di sana dia dapat beli, dapat tempat Pak. Ya ada fasilitas pelayanan parkirnya Bapak itu jangan aja Rano gitu Pak. Saya tahu Bank Buana ada pindah karena dia Rano gitu Pak. Jadi sebenarnya bukan sama Bank BCA. Yang Bapak persoalkan apa yang Bapak ini kan ini itu yang Bapak sampaikan ke Pak Gubernur. Kalau itu nanti biar Bank BCA aja yang bikin Bank DKI karena pertimbangan dia pertimbangan bisnis mereka bukan soal kita juga kasih dia kok mau murah mau kita pemegang saham di Bank DKI. Tapi kalau dia pindah kita nggak bisa. Tapi kalau banyak maksudnya teman-teman ini apa yang Bapak permasalahkan di sana tolong sampaikan ke Pak Wagub. Jadi gini Pak, di sini sebenarnya terus terang aja memang nggak 100% yang menyetujui. Ini kita bawa Pak di atas materi semua. Tapi ini termasuk bapak-bapak ini lebih, termasuk bapak-bapak. Justru Pak Herman ini sudah buat surat pernyataan Pak ini Pak Herman ada orang. Oke, kami udah setuju, tinggal jangan ada bunga. Oke, kita kasih nggak usah bunga. Nah, kemudian ini ada beberapa yang sudah membayar sebenarnya, yang sudah lunas, sudah ada. Jadi ini yang persoalannya. Pak, ini cari bapak ada berapa? Teman kita ini juga mengontrakkan ruko itu 2 juta loh Pak. Ini nih. Siapa Pak Kios? Ini bapak punya. Makanya itu yang saya bilang, ini ada persoalan di kita. Dan juga ini semua ada persoalan. Kita ngomong jujur ya, satu pihak kita memberikan subsidi terlalu besar kepada rakyat yang kadang tidak mampu. Kami bangun rumah susun puluhan ribu.
Tapi kenapa masih banyak orang tinggal di gubuk derita? Karena mereka menjual hak sewa rumah susun kepada orang lebih kaya dari dia. Termasuk oknum pejabat juga main. Jadi yang terjadi di negeri ini adalah pejabat ada oknumnya, rakyat juga ada oknumnya. Sama seperti kemarin pedagang beras ribut-ribut di Cipinang. Saya sudah tahu ini persoalan apa. Semua mau minta DO, hak untuk koperasi juga nggak jelas sebetulnya anggotanya semua. Kenapa? Mau jadi preman, dapat jatah beras 10.000 ton, dijualin minta 100 perak. Ya gini-gini aja ini pas. Cuma nama anggota ada 900, yang kadang-kadang cuma 75 orang. Kita udah cek. Itu tuh persoalan Pak. Makanya saya bilang kalian jangan maksa saya. Udah mau demo, mau stok beras saja. Saya nggak mau demo, saya nggak berapa. Saya ngomong kebenaran saja. Maka kita mau bikin peraturan baru tuh seperti itu konsep kami. Kalau di bawah apartemen, undi saja siapa yang mau dapat, Anda harian. Jadi kalau Anda sewa ke orang lain, Anda jual atau sewa ke orang lain, kami usir tetangga Anda sendiri. Yang terjadi kan hari ini kita gitu Pak. Sama seperti rumah susun, Pluit mau bangun 1.200 pintu. Kenapa saya bisa tambahkan pasal tadi? 250 juta pun apartemen pakai lift kalau di Pluit. Dibeli ya orang Pak. Orang tanah 20 juta, 30 juta semeter. Kita subsidi. Masih bikin peraturan. Kalau dia jual, ketahuan, 1 lantai saya usir. Anda mau demo, saya tembak di tempat. Anda juga jangan mengaku miskin. Tapi fakta seperti sama kayak Hayang ribut sama saya. Saya bilang, kamu gak usah ribut sama saya. Saya suruh PPATK cek kamu punya deposito berapa. Saya berani taruhan deposito kamu lebih banyak daripada saya. Jadi pedagang ya kadang-kadang begitu Pak. Bisa dapat, namanya juga keluar uang sesedikit mungkin, mau dapat untung sebanyak mungkin. Saya ngerti gitu, maksudnya sekarang kita mesti yang fair. Iya, kita harus fair. Kita mau yang fair. Kamu menurut saya dalam hal ini Pak, saya itu jarang bela PD Pasar Jaya loh. Saya suka marah-marah. Kalau sudah bebas bunga segala macam, itu sudah persis konsep yang kami mau. Makanya saya mulai melarang mereka kerjasama dengan pihak swasta jadi mahal. Nah kalau soal disiplin soal uang ini masuk ada oknum ya harus dibereskan. Kita ingin ini betul-betul harus jadi pasar yang betul. Jadi PKR itu bisa dicek kok. KTP DKI apa bukan? Betul. Kalau dari pedagang dari luar datang, kita bisa usir Pak. Jadi jangan apa. Makanya kita bisa usir juga kalau macam-macam. Jadi kita nggak ada kewajiban untuk itu kalau macam-macam. Jadi kita masih jelas kayak rumah susun di Muara Angke 177 orang. Yang PKTP DKI cuma 30. Saya cek lagi 22 orang udah pernah dapat rumah susun 1 sampai 2 kali. Satu yang nangis-nangis punya rumah sewa 3 biji 25 juta 1 biji sebulan. Setahun. Itu yang nangis-nangis. Gak berani datang lagi. Saya semprot. Begitu saya kasih ada rumah tinggal, tidak ada uang kerohiman sama isi ranjang semua saya isikan. Jadi kalau Anda jual, Anda tidak tinggalin, saya usir 1 lantai. Langsung nyusup juga tak mau. Pasang CCTV. Enak aja kita bangun puluhan ribu rumah untuk Anda jual-jualin. Jadi oknum juga bisa main kan. Dia ambil jatah 100. Kalau dia jual 100 juta, 10 miliar apa dapat uang Pak? Gila kan bangun 1.200. Saya mau nggak bisa, saya nggak mau. Mesti bikin itu. Perjanjian seperti itu. Kalau saya ada perjanjian saya usir, Anda tidak mau diusir, saya begitu paksa Anda. Jadi jangan mengira Pak Jokowi dan Pak Ahok itu akan baik-baik kepada semua rakyat. Rakyat yang benar kita akan baik. Kalau rakyat yang bagi kita sikat. Karena kita juga menjaga uang rakyat. Betul. Jadi Anda nggak bisa menekan saya atas nama rakyat, saya nggak terima. Betul. Kalau Anda nggak suka, nggak usah pilih kami kembali sederhana. Kamu kira kita cari kaya di sini kerja pagi sampai malam, 7:30 rapat sampai malam, ya terus. 1 sen pun kita nggak ada namanya uang nggak resmi. Saya berani periksa harta saya sama pajak saya sama uang saya berapa. Bapak pun nggak berani ditantang periksa pajak. Saya berani.
Gaya hidup saya, biaya hidup saya semua itu bukan. Makanya saya bilang kita mesti fair. Kayak hayang buruk kan saya marah, saya pukul meja kemarin. Saya udah kesel, maksa saya terus. Bukan saya bilang siapa-siapa. Anda 2010 sudah katakan sudah setuju, orang sudah terlanjur. Bilang ini masih mahal, kita hitung. Ya ada mahal di mana, ada ngomong. Nah itu cuma nyambung ada usaha mau bangun lagi kan, bikin jembatan aja. Saya udah tahu sekali ketemu nih. Jadi semua ini unsurnya bisnis Pak, ribut-ribut. Kemarin juga gitu pedagang beras, wah koperasi ngomong ngoceh-ngoceh. Ini terlalu mahal, saya tidak panggil aja PT yang food station. Dari 100 turunnya untuk 50. Gak boleh kasih ke mereka, kasih mereka juga gak jalan. Jualnya ke pedagang pasar juga dapat order itu. Jadi tuan komisi Pak, jadi saya udah hafal Pak. Walaupun saya bukan turunan pedagang Pak, jadi kakek saya itu bukan dagang Pak. Kakek saya itu kuli kerja tambang Pak. Tapi bapak saya juga gak bisa dagang. Saya bukan orang dagang toko kelontong Pak. Dari pihak ibu saya iya. Ya, karena saya sering dengar orang kelontong, saya ngerti bergaul kan. Dia sudah ujung-ujung itu gitu. Bisa hemat ya hemat. Ya orang manusia ya begitu. Manusia ya begitu. Saya udah bisa tebak. Orang kan mulutnya macam-macam Pak. Bisa rumah. Iya. Bapak bisa beli Pak. Saya bikin rumah dari tahun 2010 saya beli tanah. 2011. Ada rumah murah, ada tanah yang baik. Saya bikin ya. Karena kampanye saya nggak sempat pindah. Nah, kemarin liburan saya pindah. Saya pindah rumah nih. Nah, 20 liburan, anak liburan saya. Jadi rumah saya bangun 1,5 tahun lebih. Coba tahu Pak, tetangga yang tahu saya bangun itu rumah Pak. Tahu saya bangun itu rumah Pak. Itu tetangga kan tahu Pak. Saya ketemu Pak. Hari pertama saya tinggal di rumah, saya di jendela saya dengar dia ngomong begini. Wah enak juga jadi wagub ya. Saya juga pengen nih. Baru 3 bulan udah bisa beli rumah segede gitu katanya. Ini orang yang tiap pagi lewat gua ngurusin rumah. Orang tuh sengaja supaya isu hebat. Saya buka jendela lihat saya dia panik. Saya pengen ributin gue bilang, baru gue pindah siapa ini. Terus saya tutup dia lewat nih. Wah dia denger kayaknya. Sialan ya. Jadi orang tuh kayak begitu. Kemarin tanggal 1 datang lagi teman ibu saya yang begitu. Ini orang salon saya dengar berita ya. Datang ke rumah. Wah rumah lu enak juga ya. Lu beli berapa cuy? Udah aku gak beli, aku bangun sendiri, beli tanah. Bangun sendiri. Wah isu di luar bilang lu jadi wagub dapat duit beli ini rumah katanya. Gue bilang nenek lu, gue bilang lu anak lu tau gak pernah ngomong. Ada gak orang bikin rumah udah siapin tinggal ajudan pos segala macam itu. Saya dalamnya udah saya siapin deh. Lu beli rumah mana ada ngatur ruangan sampai ada ruang rapat, ada ruang apa segala macam. Tapi mulut orang begitu. Dia bagi saya gak peduli. Yang penting saya berpikir saya tidak pihak siapapun, saya pihak orang kepentingan orang banyak, saya jalan. Tapi dalam hal ini menurut saya Pak ya, dalam hal ini PD Pasar Jaya sudah oke. Turunkan tidak ada bunga segala macam, tinggal zonasi diatur saja. Sebagai manajer Pak, saya pikir Pak pengalaman saya Pak, yang lebih tahu kondisi itu adalah pedagang. Betul. Bapak nggak bisa memaksakan kehendak Bapak atau pikiran Bapak dari pasar lain. Karena tiap-tiap pasar itu berbeda situasinya Pak. Bapak harus ketemu. Tapi juga ketemu jangan dengan satu kelompok. Semua orang. Bapak perlu lihat mana yang manfaat untuk orang banyak, mana yang mudarat lebih besar, kita Bapak hitung. Karena masing-masing pedagang dia mau untung sendiri Pak. Semua tidak egois. Semua akan menuntut. Yang penting Bapak jangan dapat uang si A bela si A. Tutup itu tidak boleh. Nah selama kita benar Pak, mau siapapun datang, itu prinsip PPATK kan. Kalau bersih kenapa risih gitu. Betul. Saya nggak pernah takut Pak, orang mau periksa saya punya tabungan, rekening bank Pak, saya buka semua. Saya nggak pernah takut dari dulu. Karena saya bersih, tidak terima uang yang tidak resmi, kenapa saya takut? Biaya hidup saya buka, anak saya sekolah 300 juta saya buka, saya ada uangnya saya buka. Makanya saya nggak bisa beli mobil miliaran. Karena anak saya habis uang saya banyak untuk sekolah.
Rumah saya nggak bisa pakai yang mewah-mewah, keramik nggak bisa. Saya beli keramik karena saya udah hitung, saya nggak sanggup merawat. Jadi kita semua saya bisa bertanggung jawab, Pak. Rumah saya aluminium aja semua, Pak. Aluminium lokal, Pak. Rumah Belitung juga begitu. Saya bisa bertanggung jawab kan. Saya bangun di rumah berapa duit, saya berani, Pak. Patokan saya gitu. Jadi selama kita benar, Pak ya. Kenapa harus takut? Kita Pak. Terus ini kan cara itu membandingkannya dengan harga ruko. Ruko yang di depan itu 1,9 juta per meter, ada 1,8 dan ada juga 1,5. Nah, perbandingan ini tidak kok dengan 4 juta itu bagaimana? Ada 9 juta, itu Pak sudah dikeluarkan. Kenapa bisa harganya bisa beda begitu? Gini Pak, saya mau tambahan sedikit Pak, yang maksudnya 9 juta Pak yang harus bilang itu murah. Memang saya akui saya murah di situ karena posisinya bagus. Daya belinya juga memang bagus. Saya juga punya tempat di situ. Bapak sewanya juga 2 juta setahun kan? Bukan yang 2 juta setahun, yang punya tempat di atas Pak. Itu zonanya itu yang sepi. Itu lebih, berarti itu lebih murah Lebih lagi murah lagi. mestinya bisa dijual 2 juta. Bukan, kontrak 2 juta setahun, nebusnya aja hampir 30 juta. Jadi kalau memang yang di situ Pak zonanya Kontraknya 2 tahun, nebusnya lebih dari 2 juta, jadi nggak balik Pak modalnya. Makanya itu yang saya bilang, sama kasus seperti rumah susun. Sama seperti rumah susun, kenapa rakyat miskin tidak bisa menyewa rumah susun yang hanya 200.000 sebulan. Sementara dia harus menyewa di rumah kos-kosan 40.000. Kenapa? Karena untuk dapat di rumah susun harus bayar 35 juta, bayar 45 juta Pak. Untuk beli orang yang pegang lama keluar. Itu yang saya bilang Pak, harus buat sistem Pak, daripada seperti ini. Kalau dia tidak mau pakai lagi, tokonya kosong, dia harus kembalikan kepada kita nomor urut kacang bawah yang naik Pak. Jadi semua orang urut kacang. Tidak disewakan gitu. Dia nggak boleh sewakan. Kalau sewakan dia cabut. Iya. Baru fair. Kalau tidak, semua orang nanti kita Bapak bikin jadi bagus Pak ya. Ini ruko jadi mahal nih Pak. Saya udah dapat jatah nih Pak. Ya pas saya dagang, saya udah nggak mau dagang. Saya jual hak sewa saya kepada orang lain. Akhirnya yang dapat orang kaya lagi, itu yang Pak Gubernur tidak mau. Pak Gubernur inginnya di Jakarta, orang pekerja pun, orang biasa pun, begitu dia dapat ikut undian, dapat sewa tempat usaha, maka dia yang rajin kerja keras, dapat bantuan koperasi, dia bisa jadi orang kaya. Waktu dia jadi orang kaya, dia bisa beli toko lebih mahal. Kalau dia merasa anaknya mau diwariskan untuk toko itu, silakan. Tapi begitu dia mulai berpikir tidak mau dagang di sini lagi, maka toko ini tidak bisa jual ke orang lain. Harus dibalikin ke. Harus dijual kepada nomor urut bawah. Nanti itu yang kendalikan PD Pasar Jaya. Baru fair. Kalau tidak Pak, yang kaya tambah kaya, yang miskin tidak pernah bisa jadi orang kaya. Itu yang konsep Pak Jaya. Saya selalu ngomong itu supaya ngerti filosofi dari Pak Gubernur dan saya. Jika kami ingin Jakarta ini orang miskin pun punya kesempatan bisa jadi kaya. Dari mana? Tidak perlu beli toko. Dia cicil, dia bisa ikut undian. Yang dibawa rumah susunnya distribusi harian. Modal kita bantu. Jadi kalau kamu modal kamu tidak kembalikan, kami usir satu lantai. Kalau ada over kredit ke orang lain, kita usir satu lantai. Nah, itu yang membuat sampai rumah susun. Orang miskin nggak pernah dapat rumah susun. Saya tanya, kenapa nggak mau sewa? Cuma 200.000. Mesti bayar uang 23 juta Pak. Untuk dapat hak sewa rumah susun. Makanya tahun depan di Marunda mulai undi. Jadi pedagang juga sama. Itu yang membuat kenapa ditambah sepi. Bapak membunuh diri sendiri, kenapa? Begitu sepi, ini disewakan jadi gudang. Dibeli sama orang. Jadi jadi gini, mohon maaf ya, saya bukan anti orang kaya. Saya lahir udah orang kaya Pak di kampung ini. Betul Pak, saya sekolah dulu pakai kiker Pak. Gak pernah namanya kiker itu selusin Pak, jadi kecil itu Pak. Betul Pak, saya lahir orang kaya Pak, itu aja Pak. Saya lahir udah jadi orang kaya Pak di kampung. Saya temukan begitu kasusnya. Sekarang dia kaya, dia punya toko, laku. Toko tetangga sepi nih Pak. Dicaplok dia Pak. Dicaplok dia, kalau dia tahu buka 2 toko juga sepi. Ini buat gudang. Itu yang membuat akhirnya toko kita itu tidak terbuka. Padahal konsep pasar itu adalah untuk dagang
tenannya itu harus penuh. Pedagang. Jadi kami bukan mempersoalkan uang masuknya, Pak. Saya orang kaya, saya mengatakan, kan saya bayar. Itu tidak mencapai tujuan PD Pasar Jaya. PD Pasar Jaya adalah membuat sebanyak mungkin orang berdagang. Itu yang menyebabkan akhirnya orang tidak mampu membeli gudang-gudang sewa tadi. Kemana, Pak? Lapak. Coba kalau dari awal kalau kita tegaskan Pak Jengga. Makanya saya bilang era kami harus tegas di sini. Kalau semua orang bisa fair, Pak, ikut undi, Pak, nomor urut, Pak, tidak perlu beli dari tangan orang second, ketiga, keempat, Pak. Saya tidak perlu dagang di lapak, Pak. Saya sudah masuk, saya nggak sanggup bayar. Saya kelasnya kelas lapak. Kenapa? Karena ini dibeli orang, jual beli. Salah satu toko situ kalau jual beli udah bisa 20 juta. Kalau orang mau dagang, kalau jadi ramai, Pak, ya. Bapak bisa jual mungkin 50 juta. 100 juta juga orang berani beli, Pak. Itu yang terjadi dengan rumah susun. Ini maksudnya kita masih sama-sama duduk bersama. Yang sudah terlanjur kita tidak melakukan, tapi yang untuk ke depan, Pak, dia bisa lagi, Pak. Kan itu ada perjanjian, tidak boleh di-over sewakan. Ada perjanjiannya, Pak. Cuma kan kita selama ini tutup mata saja, kita tahu sama tahu lah. Kita tahu sama tahu lah, nggak mau ribut. Karena Pak dulu juga ada oknum, juga ngambil jatah pakai nama. Dapat nama, dia juga over kiosnya itu. Sama, Pak, kasus bupati, kasus sawah. Saya pengalaman sekali, Pak, urus rakyat itu, Pak, jujur aja, Pak. Kan saya tiap hari itu di kantor, Pak, semua surat masuk sawah. Saya nggak pernah injak sawah, jujur aja, masuk cemplung nanam padi nggak pernah. Tapi saya tahu dari nanam sampai panen sampai giling saya tahu semua. Kan saya ikutin. Sawah sama, pemerintah buka ribuan hektar sawah. Dibagikan lah, makanya saya nggak setuju bagi sertifikat sawah. Saya dari dulu menantang. Bahasa revolusi Prancis, rakyat tidak butuh ladang gandum. Rakyat butuh roti. Itu filosofi dalam. Kita berpikir dengan membagikan sertifikat tanah kepada rakyat miskin. Adik saya lakukan. Saya suruh kalau mau lakukan, kamu harus bikin perjanjian. Dia nggak boleh jual berapa tahun. Makanya BPN waktu saya di Komisi 2 kita masukkan pasal itu. Jadi bapak udah bersedia nggak boleh jual. Jadi dia jual buah tangan juga. Dia balik nama, dia nggak apa-apa. Kalau dia balik nama ketangkap kita bisa kita sikat. Dia belum masuk ke pasal itu. Apa yang terjadi? Sawah di mana? 2 hektar. Sawah irigasi, Pak. Bapak mau jual 15 juta, 20 juta sehektar, Pak. Merem orang beli. Saya dapat 2 hektar. Saya nggak pernah lihat motor, Pak. Saya nggak pernah lihat nama uang 5 juta, nggak pernah saya lihat, Pak. Bapak pejabat atau saya datang mau beli sama saya 30 juta. Saya jual, Pak. Saya jual. Saya bilang, Pak Jengga, saya jual. Tapi tolong kasih saya yang kerja di sini ya. Karena Pak Jengga nggak ngerti sawah. Bagi hasilnya. Jadi itu kan 30 juta dapat, saya nggak tahu kemana-mana bisa hilang nih uangnya. Nyangkul lagi, kuli kontrak lagi. Begitu bagi hasilnya Pak Jengga rugi nih, pupuk. Saya juga nakal kan, Mbak. Karena makan kurang, saya curilah pupuk, curilah sedikit. Pak Jengga marah sama saya nih, putus kontrak, nggak usah kerjasama. Terus sawah Bapak gimana? Orang kaya, biarin jadi rumput, semak-semak. Kayak kira-kira gitu lah, Pak. Dia berkesal sama kamu. Nah, sekarang Bapak bisa bayangin ya, Pak. Ribuan hektar. Ada ratusan hektar seceplok yang punya orang kaya yang hutang. Saya petani asli yang mau kerja betul nih, Pak. Sama kayak toko kan. Sini semak, sana semak. Saya semprot hama. Hamanya berlindung di tanahnya Bapak. Saya semprot ke tanah, mana mungkin Pak uang saya. Semprot hama masih sekaligus. Jadi sarang tikus, hama semua tempat Bapak nyerang tempat saya, Pak. Gagal saya. Gagal terus, ini biarin. Buntu semua. Miliaran, ratusan miliar irigasi dibangun, akhirnya apa? Pecah semua, rusak. Hancur lagi. Nah itu tadi. Karena sistemnya tidak betul. Sama kayak toko. Kenapa tutup? Bukan gak ada pemilik, Pak. Gudang orang. Gudang pedagang kaki 5, Pak, di atas gudang. Iya, karena dia udah turun ke bawah. Dia hadapin pasar. Dia mampu sewa kok.
Ini salah siapa? Salah pengelola. Bukan pengelola juga. Pedagang juga ikut bermain, menyewakan karena kuat. Makanya saya bilang pengelola harus tegas, tidak boleh pilih-kasih, tegas. Bikin peraturan tambahan. Kalau ada sewakan satu lantai kita usir. Pak, kita baru bikin peringatin dulu pada datang ke sini, Pak. Makanya saya juga nggak mau membela belak-belakan. Baru mau tegas ini udah datang. Ya kita bukan belak-belakan. Tegas Pak, bukan masalah tegasnya. Solisasi itu sudah bilang tadi. Pak, ini kita bilang ini aja enggak. Ini semua orang udah tanda tangan, Pak. Ya kalau Jadi masalah kita juga bawa tangan, Pak. sama kasus saya dulu Pak. Di dalam perda diatur 60% pedagang setuju, maka sudah boleh jalan. Nah saya kira perda ini sangat memihak kepada rakyat. Saya juga ada Pak itu. Makanya rakyat sangat memihak kepada rakyat ketika menggunakan 60%. Berarti bagi saya cukup fair. Kalau 40% tidak setuju, kita nggak bisa apa-apa juga karena 60% tidak setuju. Betul. Makanya itu yang kita mau. Makanya kalau dia boikot nggak mau bayar lagi kan lain lagi Pak. Iya. Masalah sudah tantangan 2010 kasus saya yang buruk sama. Nah saya ingat Bapak, saya sama Pak Jokowi terpilih Pak. Hanya tidak sampai 53%. Bapak ngerti nggak secara politik Pak? Ya. Jadi kalau Bapak mau paksa semua orang setuju sama kami di DKI Pak, hampir setengah tidak setuju sama kami. Apa setiap keputusan kami harus tanya referendum kepada semua orang? Tidak bisa. Saya tanda tangan saja. Saya sudah terpilih 52,sekian% sampai 53%. Jadi kalau kita ngomong lebih jujur, Jakarta ini ada 47% lebih orang yang pilih Pak Fujimori. Banyak loh Pak, hampir setengah loh Pak. Ini peraturannya masih tahap 40 loh. Tapi bukan berarti Pak Fujimori boleh menolak kami, nggak bisa lagi. Ya inilah demokrasi kita Pak. Tuhan pun nggak bisa maksa semua orang ke gereja atau ke masjid atau ke vihara loh. Itu yang penting bagi kami Pak, ini mesti adil. Kalau dia sudah tidak ada bunga, kalau kira betul. Kalau soal harga ini lebih mahal, lebih murah, saya tidak tahu. Bapak harus jelaskan sekarang apa alasannya. Ruko lebih mahal, apa lebih murah daripada kios? Jadi gini Pak, di sana itu kan ada lokasi-lokasi tertentu Pak, yang strategis, kurang strategis. Itu buat dipindai Pak. Jangan disamakan dengan strategis yang tidak. Ruko ini unit Pak. Satu unit ruko, jadi bukan nggak disamakan Karena dengan lebih murah, tapi harga lapsang price-nya jadi lebih tinggi. tinggi. Oh, per meter lebih murah dan Tapi luasnya gereja kan lebih- harus satu. dan biaya bulanan juga lebih mahal. Enggak juga. Saya kan sama. Enggak, lebih mahal. Karena Terus ke tempat ruko itu gimana caranya? Orang melelang apa undi atau gimana? Pemilik tanah. kalau dulunya Pak, dulunya itu dia beli Pak. Dia beli. Beli. Awalnya dia beli. Oh mereka udah beli sama orang Ya, lain. ya. Bukan, beli di Pasar Jaya, Pak. Beli saja. Pasar Jaya, begitu dapatnya habis, baru kita perpanjang ini. Kasus undi lain kali seperti kasus Gading Serpong. Dia mau beli rumah yang di launching lebih dikit, yang beli lebih banyak, bayar DP 5 juta, undi Pak, lucu Pak. Kalau tidak dapat undi, balikin uang DP. Kalau dapat undi terus lagi DP. Saya langsung nggak jadi beli, nggak jadi. Tahun 2000 berapa? 2010. Developer. Kalau demand tinggi kamu bisa di. Jadi maksud saya itu untuk menunjukkan adil itu loh. Dia bukan karena ada Pak Jengga saya dikasih unit. Itu yang rusak Pak sama dia. Saya kenal dikasih jatah 20 unit. Saya dapat 20 unit, saya sewain ke orang lain karena saya dapatnya lebih murah. Pasaran lebih tinggi. Itu yang terjadi Pak, rusak Pak. Ini Bapak juga ada pengaruh loh. Toko Bapak sepi karena terlalu banyak gudang Pak. Iya, betul. Ya harus ditegaskan Pak. Kalau Bapak mau kelola betul. Tidak boleh ada jadi gudang. Siap, Dia yang tidak buka kita cabut kembali. siap, Pak. Siap. Bikin suratnya jelas Pak. Siap. Ya jelas. Kalau gini masalah itu saya ada buat masalah. Nggak makanya kan. Tidak, saya nggak buat kenapa? Karena di samping persis sampah. Saya ini toko saya Pak. Ini. Makanya saya ngomong jujur. Di Pak. sampah di Saya sini. ngomong jujur Pak ya. Filosofi PT. Kita ngomong jujur dulu Pak ya. Kita jangan menyebut soal pribadi dulu Pak ya. Ya. Saya juga kata teman nggak teman. Prinsip kami adalah setiap kios harus di tempat usaha. Itu prinsip PD Pasar Jaya.
PD Pasar Jaya tidak menyiapkan gudang kepada siapapun. Semua harus buka toko. Buka. Harus buka. Lalu bagaimana terjadi kalau di tempat sampah tidak laku di tempat? Kayak pertanyaannya. Itu bukan urusan Bapak, urusan PD Pasar Jaya. PD Pasar Jaya bisa kembalikan uang Bapak atau cari pembeli lain dengan harga yang sama, atau orang nekat berani buka toko di situ. Sampah harus dibereskan, tidak boleh tunggu terlalu lama. Sehingga jangan sampai ada alasan sampah. Itu kalau kita ngomong adil. Ini adil. Tapi kalau Bapak yang pegang Pak, tetap jadi gudang. Kenapa? Bapak orang kaya, punya uang. Orang mau beli, aku nggak mau jual. Aku udah bilang harga PD Pasar Jaya kok. Itu yang menyebabkan toko itu tutup. Saya nggak mau jual. Sama kayak sebelah saya, beli rumah kebakar. Saya mau beli. Saya nggak mau jual, mau apa? Nggak boleh lagi. Hak saya, rumah saya. Begitu mana? Dia jual mahal-mahal. Oke, saya beli juga. Tapi kalau dia nggak mau jual, akhirnya datang mau bayar, dia nggak mau jual, kurang ajar. Jadi gara-gara itu saya bisa dapat rumah yang sekarang, karena dia nggak mau jual. Tapi saya menggambarkan, secara hak milik itu betul. Tapi secara visi misi PD Pasar Jaya, tidak masalah. Tidak boleh ada toko yang tutup. Mana kalau ada yang kios tutup, bila perlu kita gratiskan orang. Nanti itu orang nggak usah bayar sewa, kasih 6 bulan itu dapat. Sampai dia jalankan baru mampu baru bayar distribusi. Karena prinsip kami adalah buka toko. Betul, Pak. Tidak boleh ada toko pun di gudang. Nah, sekarang pertanyaan saya Bapak, mau nggak kami tegakkan dosa lama? Bapak sudah tidak mau. Ya, itu maksud saya. Jadi kalau begitu jangan banyak ribut juga kita Pak. Kalau Bapak terlalu banyak nuntut sama saya Pak. Saya orangnya saya akan tegakkan keadilan loh Pak. Betul, betul Pak. Setuju. Masa lalu semua saya sikat balik. Begini Pak, yang diumumkan sama Pak Jangga Pak, yang tadi bilang 6 bulan, yang dari Pak Hari itu harus bayar Januari penuh 1, bayar 20% Pak. Makanya waktu kemarin kita pertemuan ke Selasa ke Pak Hari benar nggak ada di sana. Kami ada juga sebagian pedagang memang terus terang aja yang mampu Pak. Mau kita tapi dengan cicilan tetap 6 bulan sama sisanya 3 tahun. Tapi ada sebagian zona-zona yang saya sebutkan tadi Pak, yang bagian atas, bagian sana, terus yang tukang jahit itu Pak, bagian sini juga tukang obat. Terus terang aja Pak, ada tukang obat sebelah saya tuh, sama saya punya utang 1 juta sampai sekarang udah 3 bulan dia nggak sanggup bayar Pak. Oke Pak Iman, kita sampaikan Pak Iman. Terus udah gitu Pak, yang saya ini Pak minta pembersih Pak. Pembersih di pasar Grogol saya punya surat kabarnya Pak 24 kita tuh Pak ada di blok yang di bawah itu yang di dalam Pak nggak pernah dibersihin Pak. Nah ini masalah kebersihan Pak. Saya selalu mengeluhkan PD Pasar Jaya. Kan udah pungut uang dari beliau. Tolong dibuka transparan Pak. Betul. Jadi ini penting. Bapak-bapak harus melihat. Kadang-kadang bukan saya bela PD Pasar Jaya. Sekarang ngambil 5.000 satu bulan. Kan 5.000 Pak. Iya. Bapak nuntut mau bersih. Dia naikkan 20.000, Bapak juga tidak terima kan? Iya. Pasti tidak terima. Bisa juga mereka salah. 5.000 dikorup, bisa saja ada oknum. Makanya saya minta manajer buka. Hasil uang berapa, yang pegawai berapa. Kalau Bapak bilang mau tambah pegawai seperti Grogol 24 orang, misalnya di sini kerja cuma 12 orang, Bapak kan mulai sadar berarti kan tidak cukup orangnya nih. Iya. Tambah 12 orang ini sekarang mau nggak patungan lagi bayar 12 orang? Kan kira-kira begitu Pak. Kalau tidak mau, kita udah jual sewain, udah tidak pakai bunga, kita ini kalau dihitung aset sama penghasilan Pak, nggak sesuai Pak. Cuma kami kan pemerintah, kami tidak pikir untung Pak. Tugas kami kan membuat bapak-bapak ini untung. Dompet bapak, otak bapak, perut bapak penuh. Itu tujuan kami Pak. Tapi bapak-bapak juga jangan paksa, bapak penuh terus, bapak ngerampok kami. Kenapa? Karena ini juga bapak, bukan kami yang dirampok Pak. Bapak juga mengempesi dompet rakyat yang lain Pak. Betul. Bapak harus ingat itu loh Pak, bukan kami loh Pak. Jadi kita punya persepsi apa? Saya kena pengusaha banyak. Istilahnya apa? Hutang sama sesama pedagang harus bayar. Ini bicara kepercayaan. Lu kalau nilep duit pengusaha, lu bajingan. Kalau lu jago, nilep uang pemerintah, lu hebat lu katanya. Itu persepsi. Itu persepsi Pak. Jadi kalau makan punya pemerintah,
itu seolah-olah itu hebat. Untung dari pemerintah hebat. Makan sesama hebat. Oh, aku benci kayaknya. Kamu lebih bajingan kalau makan uang pemerintah bagi saya. Karena ini uang rakyat yang miskin. Lu kalau makan orang kaya punya uang, mungkin dia nggak berasa gitu dia kaya. Lu makan 1-2 miliar nggak berasa dia punya triliunan. Betul gak? Lu bisa makan duit orang kaya baru hebat dong. Orang kaya gitu pintar bisa lu makan. Lu kalau makan uang pemerintah lu bajingan. Walaupun tidak pakai dua-duanya Pak ya. Karena ini uang rakyat miskin. Kita ngurusin rakyat miskin banyak. Berapa orang nggak punya rumah? Ada curi itu. Nah sama kayak PT Pasar Jaya. Kalau bapak-bapak tidak beres, Pak. Mungkin kami keluarkan uang, kami revitalisasi, kami bikin apartemen di atasnya, Pak. Sewakan. Ada puskesmas. Kami tinggi, Pak. Kami normal di sini bayar bulanan, kita bikinkan bank, kita kasih kredit. Penuh. Nah, kami lebih baik begitu, Pak. Untuk apa kami bela bapak-bapak? Kalau kita ngomong jujur, secara adil. Nah, jadi maksud saya kita mesti fair, Pak. Iya, betul. Saya dari dulu gitu, Pak. Saya dari kampanye pun orang minta pulsa 5.000 pun saya tolak, Pak. Boleh saya kampanye kan? Nggak mau pilih, saya nggak usah pilih. Saya konsisten, Pak. Jangan kan sudah terpilih, Pak. Minimal saya punya 5 tahun untuk nolong rakyat, Pak. Nggak mau pilih saya lagi, saya masa bodoh. Belum terpilih aja saya berani nantang orang, Pak. Nggak mau pilih saya usir, nggak usah pilih. Tapi saya sudah terpilih, Pak. Karena saya kerja. Saya bukan mau ngerampok di sini. Saya kerja setengah mati, Pak, malam. Saya senang karena bisa nolong orang miskin. Kalau pakai uang saya 1 miliar, Pak, 500.000, 2.000 orang habis, Pak. Mana ada saya bagi 1 miliar, Pak? Saya nggak punya deposito 1 miliar. Saya nggak mau lakuin, Pak. Nah, jadi fair. Jadi saya kira kalau soal pasar, soal parkir, Bapak harus atur. Kalau udah bikin pasar baru, Bapak mesti bikin sistem yang betul tadi, Pak. Gimana Pak ini Pak Man? Kalau kan itu kan dulu yang kita butuhkan prioritasnya kan cukup 2 hektar, 3 hektar saja. Kan itu kan banyak tuh Pak ya. Biar mengingat kondisi keadaan pedagang sekarang agak banyaknya oleh Pak ya. Yang kami butuhkan adalah temagor. Yang kedua itu listrik, dan ketiga itulah fasilitas parkir itu yang kami butuhkan untuk sekarang ini Pak. Biar harganya bisa ditinjau kembali kebijakannya itu. Kalau ini kan terlalu banyak nih Pak gitu. Nah, jadi kedepannya memang kita sudah punya program revitalisasi Pak, dengan anggaran kami sendiri dan dikerjakan sendiri. Jadi Pak hari ini jadi tim pro-nya. Awal tahun ini melakukan lelang Pak, lelang terbuka, dikawasi dari pusat, sehingga mudah-mudahan setelah IMB selesai semester 2 nanti sudah bisa mulai. Anggaran kami bahkan 23 miliar Pak. Udah ada untuk perbaiki. Jadi itu ME-nya 10, pekerjaan bangunan utama 9 miliar itu termasuk semua Pak, perbaikan saluran segala macam. Jadi itu yang kami anggarkan Pak, supaya kualitas pasarnya bagus, kios bapak juga jadi bagus, pengunjung jangan ramai. Ya, soal kebersihan tinggal dibuka. Iya. Berapa? Kalau bapak-bapak bisa merasa dengan uang kebersihan ini, bapak bisa pakai orang lebih bersih, silakan kita koordinasi aja. Kami pakai outsourcing, dikumpulkan begitu. Bapak mau kumpulkan, mau bayar orang lain, silakan kita kontrol saja, Pak. Saya bayar pajak segala macam itu, Pak. Bapak kalau punya outsourcing yang bisa lebih hebat daripada yang mereka cari, bapak cari. Tapi kalau jumlah uangnya nggak cukup, bapak juga mesti tambah loh, yang fair itu, Pak. Jadi jangan ngotot, kurang orang bapak. Tapi uang yang tunjukin kurang juga nggak mau nambah gitu, itu tidak fair. 10.000 dibayar 5.000, Pak. Wajiban 10.000 dibayarnya 5.000. Makanya itu mesti fair. Nggak semua juga. Nah, sekarang begini Pak. Dibuka aja Pak, Ya. itu dibuka saja. Kan ada organisasinya. Dibuka uang yang kami terima dari saudara itu bayar gaji, bayar apa sekian. Kalau saudara merasa bisa lebih murah, lebih pintar mengelola uang ini, silakan saudara yang kelola sendiri. Fair. Kan tempat dagang bapak-bapak. Kalau masalah keuangan yang beliau bicarakan, ya memang kegiatan beliau baru masuk kemarin kan, retribusi harian itu dulu kan ada kenaikan bertahap. Kalau nggak salah kan begitu Pak ya? Ya memang pedagang kami di sana belum ada yang mencapai 100%. Kita akui. Itu dengan alasan ya, pedagang kita di dalam itu jelas jumlahnya. Tapi pedagang kaki lima yang mereka kutip, itu uangnya kemana? Itu yang kita pertanyakan Pak. Makanya kita di dalam itu kenaikan retribusi kita nggak terima. Itu sebenarnya alasan kami. Pedagang kaki lima itu kalian kutip uangnya kemana? Jelas nggak? Kalau kita dikutip uangnya jelas Pak. Karena tertulis. Terlapor. Nah, tapi kalau kaki lima, nanti lupa ya saya.
kaki lima itu nggak jelas, belum tentu ada laporan ke pusat. Setorkan ada. Itu yang kita ngerti. Seperti sekarang. Makanya kita makanya saya minta BRI Pak, BRI turun atau DKI debit langsung ya. Jadi mereka semua debit langsung, semua lihat. Jadi bapak-bapak juga harus masuk rekening DKI, ada BRI untuk debit langsung. Iya. Kami sekarang ini PHP, surat peringatan, surat sosialisasi, surat pemberitahuan. Kaki lima yang dagang, nggak pernah mereka dapat itu. Kok kita yang pedagang existing itu kayak orang numpang, Pak? Pedagang kaki lima nggak ada. Mereka kalau dengar mau digusur, mereka naik. Nggak mesti tegas aja Pak. Nah, makanya saya bilang, tinggal ketegasan aja. Kita harus kirim surat peringatan sekarang kepada mereka untuk naik. Juga Pak. Sekarang kalau enggak kita akan gusur. Jadi ada tangga saya pun saya akan sikap. Yang penting Bapak ada prosedur 1, 2, 3. Jadi Bapak PD saja juga jangan khawatir. Saya bukan orang politik Pak. Saya profesional kerja untuk rakyat saja. Jadi saya sudah biasa membuat kebijakan yang tidak populer. Demi keadilan kebenaran saya tidak peduli. Saya tidak peduli Pak. Sama seperti yang di Museum Fathahillah. Saya bilang pedagang kaki lima nggak boleh dagang di depan museum. Kita bikin pasar itu besar untuk turis datang jalan-jalan. Anda tumpukin kayak pasar barang. Ini nilai berapa? Ya bisa. Itu masih kosong. Itu mau demo ribut atau apa masih kosong. Nah, kamu ditata tempat lain baru kita tata. Kan seorang toko itu kan sampah-sampah kering Pak. Yang membuat pasar itu kan kita mesti di kaki lima sampah. Kan biaya sampah itu kan dia banyak kan sampah sayuran, sampah pasar itu Pak. Maaf Pak, sampai karbit pisang aja di halaman di gang itu bagaimana Pak? Betul. Sekarang ini Pak, ini masukan kita udah mau bikin peraturan baru Pak. Bapak bikin peraturan Pak kepada mereka, kasih tanda. Sampah itu harus mereka kumpulkan dalam kaki lima. Kita lagi mau coba nanti di Monas semua. Kami akan mulai bikin pedagang kaki lima yang dapat izin dari museum. Mati Pak di demo sampahnya Pak. Gak sanggup putih-putih seperti itu. Kalau demo kan itu yang bersih dikerjakan itu Pak. Tanpa dia bersihkan lah tempat kering. Nggak apa Pak, masukan-masukan seperti ini Bapak sampaikan. Sekarang kan udah beda Pak. Apa yang membedakan sekarang dengan dulu Pak? Dulu Bapak emang gampang mau ketemu gubernur wakil gubernur. Enggak dapat Pak. Sekarang semua bisa cegat kita Pak. Mana ada pengawalan depan semua? Udah Pak, dulu kan gampang mau naik lantai-lantai ini Pak. Nggak bisa Pak, sekarang mana ada periksa-periksa Pak? Nyolong namanya Pak. Iya, betul lah. Bapak mau bawa senjata pun kita nggak periksa Pak. Kita udah pasrah aja Pak. Kalau mau bawa apa saya nggak peduli. Dapat ikut ya Pak. Saya udah sampai pasrah. Kita udah nggak peduli. Jadi itu yang membedakan. Jadi ketika ada usulan, jangan suuzon dulu, jangan persepsi buruk. Sampaikan kepada yang berwenang. Kalau tidak mau digubris, tidak mau didengar, kan bisa lapor kami. Tidak panggil temukan. Berarti oh sombong, nanti saya mau panggil siang nih. Kamu dicekik katanya dari direktur. Ada yang pengaruh. Saya tidak tahu Anda bikin visum atau tidak. Saya sudah desain, besok saya panggil. Saya mau tahu. Saya tanya kita beda juga. Dia yang mau melawan, dia juga paham kan. Dia mau mukul dulu, jadi susah kita Pak. Tapi nggak apa-apa Pak. Kami ini betul-betul udah siap. Bapak mau ngadu apapun saya telan Pak. Hati-hati saya sama saya Pak. Kalau Bapak nggak benar juga saya balikin kena Bapak loh. Iya, seperti Pak. Saya orangnya begitu Pak. Baik orang saksi. Saya tidak ada teman, tidak ada saudara, tidak ada ibu saya. Siapapun salah, saya lakukan tindak. Oke Pak, terima kasih Pak atas perhatian Bapak pada kami. Tapi kami sebagai tim perwakilan dari pedagang, semua itu harus jelas. Jelas yang apa yang akan dimenahi pasar kami itu harus semua jelas. Jangan katanya-katanya. Semua itu harus tertulis di atas kertas putih, harus perjanjian. Kasih gambar, bilang dulu. Kasih harus gambar. ada perjanjiannya. Harus ada perjanjiannya. Dan kedua, pedagang kami kaki lima itu kami minta, kami nggak bukannya beri dagang Pak. Kalau jam 6 pagi sampai jam 6 sore sampai jam 6 pagi boleh mereka dagang. Tapi kalau siang jam 4 tuh jam 3 sudah masuk lahan parkir. Sedangkan kami pedagang obat tuh kan yang datang dokter Pak pulang kerja. Mereka nggak ada parkir Pak Are. Jadi kami nggak bisa masuk. Jujur aja kalau kita mau tindak tegas, toko obat itu bisa kita tutup. Betul Pak, kalau kita mau tindak tegas gitu ya.
Lah kami itu obat untuk obat kami Semua dari kita. persoalan. Kalau kita ngomong jujur ngomong begini lah ya. Yang jual obat sembarangan itu mesti ada izin juga, Pak. Karena toko obat tidak boleh izin. Makanya kalau saya bilang kalau mau main bener gitu, Pak. Nanti masalah semua, Pak. Maksud saya gini, Pak. Saya setuju, Pak. Usulan Bapak kan udah dijanjikan, kalau udah dirapikan, tidak ada lagi PKL yang berantakan di bawah. Nanti jamnya juga diatur, ditegaskan. Soal sampah sudah diwajibkan mereka harus bersihkan. Soal kebersihan di pasar, kalau Bapak nggak suka bayar kepada beliau-beliau ini, Bapak punya outsourcing yang lebih hebat, lebih bersih, ya silakan Bapak kumpulkan, Bapak cari, kami awasin. Kalau nggak bersih, kami yang marahin Bapak, gitu loh. Kami lebih suka begitu, Pak. Kita nggak ada untungnya, Pak. Bagi kami kan yang penting, ya bagi kami kan yang penting kan pasarnya bersih. Kalau Bapak mau yang bersih kan Bapak lakukan, Pak. Kumpulin duit aja, Pak. Kita nonton aja, Pak. Udah. Kami itu nggak ada kepentingan, Pak. Kepentingan kami ini adalah pedagang bisa dagang untung. Kami juga beringin Pak, kami juga berkeinginan PD Pasar Jaya itu benderanya tuh bisa berkibar lebih tinggi Pak. Jangan kumuh seperti sekarang ini. Kita dinamakan pasar tradisional, becek banget. Itu kesannya, oh PD Pasar tradisional becek. Kami tidak ingin seperti itu. Seakan-akan PD Pasar ini terlalu tertinggal Pak dengan pasar-pasar yang lain. Kami juga ingin sebagai pedagang yang ada di PD Pasar Jaya juga ini pasar ini bagus. Masalah pembayarannya gimana? Pembayar, saya kira udah fair, dicicil 6 kali. Tapi pengumumannya enggak, ini Pak harus bayar 1 Januari. Diumumkan aja nanti. Iya. Enggak, kita mulai dari Januari sampai Juli, Pak. Kemarin enggak. Diatur 6 kali. Ini langsung bayar Dan ini sekali 20% bayar sekali sama kebijakan. Ya, Bagaimana ya? Kan ini saya perbandingan. Nanti Pak Herman. Sama ini Pak. Enggak, saya kira kalau soal ini kan bisa digugat, Pak. Ini soal pembagian donasi. Sama kayak saya nonton, Pak. Kalau saya nonton konser atau nonton musik, Pak, saya duduk di mana lebih mahal tuh panitia tentukan. Kadang-kadang saya suka ketawa. Saya duduk, saya bilang sama istri saya, kalau tahu gini ngapain lo beli VVIP? Duduk di samping lebih enak nontonnya. Itu lebih murah. Kamu pernah rasa nonton konser itu lo? Panitia kan bagi-bagi petaka. Kita selalu berpikir VVIP adalah tempat yang terbaik. Iya. Lalu kita tutup. Ternyata nontonnya tutupan orang. Misalnya yang beli lebih murah, di pojok lebih dekat sama penyanyinya. Saya bilang, kenapa enggak? Jadi soal persepsi si panitia dengan saya. Dan persepsi dengan penonton yang lain. Penonton yang lain rela bayar di posisi ini. Tidak rela bayar di posisi pojok. Tapi saya pribadi, saya lebih suka di pojok itu loh. Harga lebih murah lagi. Nah saya kira kalau soal ini kita nggak bisa gugat, Pak. Bukan saya mau bela PD Pasar Jaya. Bapak tinggal pilih kok beli di mana. Ya. Bapak nggak bisa maksa, dia lebih murah dari saya. Ya, maksudnya tadi kan alasannya dengan karena posisi yang kurang strategis alasannya dengan harga jadi harga segini. Nah, bagaimana dengan yang bilang-bilang? Itu yang saya bilang. Bapak nggak bisa maksa kita turunkan sampai semurah sampai gratis ke belakang. Itu adalah hak PD Pasar Jaya bagi saya. Ketika beliau tidak menswastakan ini, saya sudah dapat poin. Itu poin saya. Saya selalu katakan, saya tidak mau ada swastakan pada orang lain ambil untung. Lalu pedagang harus beli. Kan itu tidak punya konsep. Kecuali pedagang setuju. Ini begitu tidak swastakan sendiri, saya sudah dapat poin. Lalu poin kedua, kurangin bunga. Tidak ada bunga. Tanpa bunga. Dapat poin. Fair kan? DP cicil dapat poin. 6 kali. Terus Bapak masih mau gugat soal harga segala macam? Sorry Pak, pasar kami Pak. Ya, maksudnya begini. Sorry. Kenapa? Bapak bilang, Bapak kan menuntut hak. Saya kasih Bapak perumpamaan. Ini perumpamaan Nabi. Saya bos, saya ketemu orang nganggur jam 6 pagi. Mau gak kerja sama saya? Saya kasih gaji kamu 50.000. Dia bilang mau, kalau kerja sama saya. Kalau saya siang ketemu lagi orang, nganggur ya? Mau gak kerja sama saya? Mau, berapa gaji? 50.000 kerja sama saya. Jam 2 ketemu lagi orang, mau kerja? Mau, 50.000 saya. Jam 5 mau kerja? Mau. Jam 6 saya bayar gaji. Saya bayar gaji lah kepada yang lebih awal kerja jamnya. Yang lebih sore.
50.000. 50.000. Bapak yang panggil mulai pikir, kok saya sama ya 50.000 ya. Harusnya kan saya kerja di jam 6 pagi dan jam 6 sore. Kok 50.000? Sedangkan dia 21 jam, kok 50.000? Dia jawab apa? Kan saya janji sama bapak kan 50.000 dari pagi. Bapak mau kan? Soal saya kasihnya 1 jam 50.000, hak saya, uang saya kok. Kenapa saya tidak boleh jual kepada orang lebih mahal atau lebih murah? Kan saya buka. Bagi saya kalau soal itu, saya tidak bisa gugat. Ini keputusan mereka. Kecuali bapak bilang, dia dapat lebih murah tuh, dia sogok Pak Jengga tuh. Ini yang lebih strategis itu saya nggak bisa dapat karena dia nyogok. Saya akan marah. Saya marah. Tapi kalau dia menentukan ini kue, yang dekat saya lebih murah, lebih jauh dari saya lebih mahal. Kalau bapak nggak mau beli lebih mahal, dia tidak laku, bodoh mereka. Kenapa yang di belakang begitu pojok Anda jual lebih mahal? Kok depan lebih murah? Berarti kan bodohnya mereka dong, Pak. Fakta sekarang ada yang mau beli kok. Bapak kok nggak mau beli, ada yang mau beli. Jadi saya nggak bisa persoalkan itu, Pak. Maksud saya begini Pak, masalah harga. Ibaratnya tolong kalau misalnya mereka bisa segini kasih harga bagi yang kurang strategis, bagaimana dengan di belakang? Bisa nggak kita dikasih juga harga segini? Sekian Pak. Nah, masalahnya disamakan. Itu tadi kan Pak, saya katakan mereka kan keluar uang 20 miliar lebih untuk revitalisasi. Pakai uang sendiri. Bapak kira uang dari langit. Bapak pedagang maunya murah terus Pak. Nah sekarang saya tantang sama Bapak pun langsung bilang jangan. Nggak fair Bapak sama saya. Saya instruksikan begitu revitalisasi tidak boleh ada gudang. Semua harus buka toko. Kalau tidak buka, tutup. Jelas. Karena target kami habiskan uang untuk buka toko. Tidak boleh siapapun sewakan gudang. Dan kalau ada over kredit ke orang lain Pak, operasi orang lain Pak, sikat ambil kembali. Nomor urut kacang. Karena masih banyak pedagang yang mau dapat toko. Kita nggak sanggup habisin uang ratusan triliun untuk bikin toko terus. Jadi kami tidak ingin, kalau Anda udah kaya, beli toko lebih mahal di swasta. Pasar kami untuk nolong pemula-pemula yang belum mampu. Tapi kami juga minta Pak, kalau toko-toko yang ada di benteng dekat besi begini, karena penanganan pada pengunjung tidak tembus ke belakang juga harus dibenahi Pak, dinormalisasi. Karena ada juga gang Pak bikin gudang. Betul. Makanya ini yang oknum main. Nah, iya, oknum gang bikin gudang Pak. Program ini semua di Makanya nanti kalau terjadi Pak, Bapak bantu laporkan kepada saya. Kalau sampai itu tidak ada semua kan mau direvitalisasi Pak. Bapak kan sudah lihat bentuk pasar ya Pak. Jadi Bapak jangan tunjukkan itu Pak. Tadi jadi kayak gini Pak. Kami keluarkan 23 miliar Pak. Ya. Pak, kami ini siap. Bapak cicilnya itu apa bunga Pak? DP pakai angsuran 6 kali Pak. Itu permintaan itu sudah berjalan sampai 2 tahun itu permintaan lakukan bunga itu Pak. Baru sekarang sekarang kita ngomong jujur sama Bapak ya. Kami kan bela Bapak. Kita kan bela rakyat banyak. Bapak berani nggak sekarang kami buka terbuka? Kami buka terbuka. Pakai bunga, pakai bayar sekaligus untuk pasar begitu bagus. Bapak berani nggak tantang saya buka Pak? Dia tahunan bapak-bapak dari orang lain. Bapak percaya nggak? Dia tahunan Pak. Makanya kadang-kadang saya ngomong bapak bisa nggak suka. Saya ngomong apa adanya. Jadi orang kadang nggak suka. Saya nggak suka. Ya supaya bapak senang sama saya ngomong normatif lah. Ngapain ngomong berjam-jam sama bapak gitu. Saya ngomong berjam-jam kenapa? Bukan untuk bapak. Saya ingin PT Pasar Jaya makin mengerti visi misi kami. Itu maunya Pak. Kalau kami buka Pak, ini Pak, itu yang kami tidak mau. Kami inginnya itu Pak, orang yang belum mampu atau yang sudah menengah ini bisa lebih kaya. Kalau soal Bapak, saya bilang soal pedagang kaki lima semua kita turutin Pak. Jadi kami juga akan minta tidak ada toko yang ditutup. Kalau tidak ada toko tutup jadi gudang Pak, akan terjadi kanibalisasi orang kaya yang berhasil makan yang lain. Betul lah. Karena satu lantai belum tentu nasibnya sama. Ya, kami mulai toko yang sama, rezekinya berbeda Pak. Jadi kami tidak ingin orang yang nasibnya kurang baik ditelan. Kalau dia tidak baik, lebih baik dia ngalah, jual dengan harga modal lagi, nggak boleh ambil untung, kan kami subsidi loh Pak. Kalau jadi rame, Bapak ambil untung, enak saja kan Bapak katanya sudah mau dibantu. Jangan ambil untung dari rakyat yang lain dong Pak.
Lebih baik dikasih daftar urut kacang. Nanti diundi siapa yang sisa mau masuk toko ini. Begitu ada yang kosong, kamu ganti masuk. Karena Bapak tidak berhak jual ke orang lain loh, Pak, toko itu, Pak. Ada perjanjiannya kan, Pak? Tidak berhak disewakan ke orang lain loh. Ada perjanjian mana? Sehingga Bapak tidak akan serahkan menguasai berapa kios. Kalau sekarang saya punya uang, Pak, dengan model seperti ini, Pak, saya pakai nama saudara saya pesen 20. Saya bayar 20, Pak. Bapak ngerti apa maksud saya itu, Pak? Saya bayar 20. Iya, itu yang kita tidak mau. Tapi yang tidak ngaku tidak punya uang juga tidak mau kan jadi gudang kan? Gak bisa, Pak, harus adil. Karena tempatnya itu, Pak, tempat sampah. Kita nggak peduli, Pak. Kita nggak peduli, Pak. Prinsip kita semua kios harus dibuka. Tidak boleh jadi gudang. Setuju, Pak. Ini peraturan pertama. Terus nggak boleh disewakan, nggak boleh di over credit ke orang lain. Karena ini kami subsidi. Sama kayak rusun di Kalibata. Jual 145 juta. Sekarang orang jual berapa? 400 juta, Pak. Betul. Kenapa bisa? Karena tanahnya mahal DKI, Pak. Ini kita subsidi tanah. Enak aja mau ngambil untung dari uang rakyat. Gak bisa. Harus tegas itu, Pak. Baik begitu nggak tegas, Pak. Terus kan namanya rakyat sekarang juga banyak oknum manja juga banyak. Saya nggak peduli, Pak, nggak populer. Saya ngomong apa adanya. Prinsip kami sangat jelas. Orang yang kurang beruntung harus dapat tempat terbaik di DKI supaya nasibnya berubah. Kami tidak mau orang kaya tambah kaya, orang miskin tambah miskin di DKI. Betul, Pak. Itu jelas. Jadi pasar yang tidak laku tidak boleh dikuasai orang kaya. Harus kasih kesempatan orang yang belum beruntung untuk dapat undian masuk. Betul. Ini kalau dijual, Pak, bisa ratusan juta satu kios ini, Pak. Udah ramai, Pak. Iya, kalau rame, betul. Kita ngomong jujur aja, Pak. Begitu ramai, Pak. Bapak jual 300 juta masuk dibeli orang, Pak. Iya, setelah direvitalisasi pasti harganya Dibeli orang, Pak. Nah, jadi bapak-bapak. Kan kita harapkan kan nanti ada manfaat lagi. Sekarang itu Betul, Pak. Kami setuju kalau bapaknya kaya, Pak. Tapi kalau bapak tambah kaya dengan menjual ini kepada orang lain, berarti bapak memakan uang orang lain. Betul. Bukan uang pemerintah, loh. Iya. Jangan mengatakan hebat bisa makan uang PD Pasar Jaya, Pak. Ini uang rakyat DKI yang belum beruntung. Saya tidak ikhlas, Pak. Ini, Pak, ada Saya tidak ikhlas. Ini semua pasar baru, Pak, ya. Tegas itu, Pak. Iya. PKL semua mesti tegas. Betul, Pak. Sama semua tegas. Kalau tidak mau, Pak, usir, Pak. Saya siapin tentara, polisi, biar isu. Betul, Pak. Lu mau anarkis tembak, kita bikin aturan, ada protapnya kok. Ya. Lu kalau mau anarkis tembak, ada protapnya kok. Kan Lu jangan main-main uang rakyat dicuri. Saya nggak terima uang rakyat dicuri. Jadi pejabat curi saya marah, rakyat curi uang rakyat pun saya marah. Gak ada urusan, masih jelas. Ya Bapak bisa benar, itu revitalisasi, Pak. Bapak punya berapa kios, Bapak jual kaya raya. Bapak punya uang dan dijual satu kios ini, Pak, bisa lebih kaya dari saya, Pak, punya uang kios. Saya bukan asal ngomong, Pak. Kita boleh buka-bukaan uang kita di bank ada berapa duit, saya berani. Boleh, Pak, saya nggak punya duit untuk Demi Bapak. Demi nggak punya. Makanya saya bilang begitu Bapak dapat, Bapak jual. Cabut. Makanya nggak boleh jual. Iya. Bikin perjanjiannya jelas. Iya. Nggak boleh jual, harus tegas, Pak. Saya setuju. Kalau Bapak terlalu baik yang jadi manja, Pak. Iya. Bapak disalahin terus. Mereka kenapa ya PD Pasar Jaya juga persepsi jelek kan? Kenapa mau mahal-mahalin? Dia udah hitung, kamu juga untung kok. Jadi sama-sama teriak-teriak ini mau cari untung sebetulnya. Nah saya akan ngomong keras karena saya mau cari untung di sini, Pak. Betul, Pak. Saya mau rakyat harus dapat. Jadi gudang sekali yang lama oke, yang lama. Tapi begitu yang baru nggak bisa lagi. Iya. Sekarang aja saya yakin Bapak yang punya uang, Bapak nggak ambil lebih dari satu kios, Pak. Padahal itu sebuah prinsip kita tidak boleh. Justru kebanyakan Satu orang satu kios, Pak. Karena kami nggak sanggup bikin kios terlalu banyak. Itu baru benar, Pak. Iya. Bapak juga langsung happy kan, itu saya ngomong gitu kan. Nah makanya, Pak. Jadi jangan ngajak-ngajak. Benar, Pak. Jadi Yang nggak jangan happy, ngajak-ngajak ngomong kehadiran sama saya, Pak. Pak, yang nggak happy itu justru yang punya kios banyak. Kalau yang punya kios satu, Pak, itu kesian. Ini pedagang pasarnya seluruh yang kita mesti pindah ya, Pak. PD Pasarnya semua pedagang pasar asosiasi, Pak. Ya Pak, jadi gitu aja Pak ya. Ada masalah apapun, Bapak SMS saya. Ya. Begitu prinsip untuk kepentingan orang banyak saya bela.
Kalau untuk 1-2 orang saya susah bela. Jadi dia bisa Terus dikurangi. satu lagi Pak, saya mengharapkan kepada pengelola Pak Hari, tolong ya. Saya kira harga ini sudah cukup murah. Kita minta memang dua item aja Pak, listrik sama bol aja langsung aja. Jadi nanti bisa dikurangi. Kalau listrik kita tidak bisa subsidi bapak-bapak. Iya, Bukan banyak instalasinya Pak, bukan Masuk program vaksinasi instalasi sama mungkin saya. Itu semua kan urusan mereka. Instalasinya gini Pak, bagi yang nggak mampu gimana? Nah, Bagi yang nggak mampu, kan nggak semuanya merata. ini ada persoalan begini Pak. Gimana bagi yang Ya, nggak mampu? ada persoalan yang sedikit agak mencuat. Sebenarnya yang paling banyak gelisah itu sebenarnya orang yang punya banyak kios. Iya pasti. Kalau orang yang punya satu, walaupun tidak punya, mereka akan pasang badan, pasrah. Ya memang gua gak mampu. Ini yang jadi persoalan yang harus kita hadapi Pak. Justru kemarin itu teman-teman yang gelisah dengan surat-surat edaran itu, saya bela orang yang punya kios yang udah pasrah. Saya bilang kalau kamu ditutup, disegel, panggil saya pasang badan. Makanya kita bisa bikin harga. Yang gelisah itu nanti beda. Distribusi harian Pak. Jadi kalau bapak memaksakan itu, saya punya cara Pak. Caranya gimana Pak? Semua orang satu kios, saya sikat semua. Lebih bagus. Anda mau distribusi. Itu berantem antara kamu. Kenapa? Kalau ini dibiarkan Pak, yang itu kita kasih pun, Bapak ya, Bapak mesti lihat, bukan saya nggak mau kasih orang miskin. Misalnya saya sekarang adalah orang tidak mampu bayar, karena mendagang saya tidak bisa tutup. PKR aja 25.000 sehari bisa Pak. Artinya, larinya juga banyak Pak. makanya kita ngomong jujur kan. Makanya dengarin saya dulu. Artinya Anda memang tidak bisa datang. Kalau kasarnya seperti itu Pak. Tentu PKR sudah beres, sudah masukin Pak ya. Kalau gitu, saya akan paksa semua PKR masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam, Anda juga mampu dong bayar 25.000 per hari. Kalau dia dapat 25.000 per hari, kami lebih kaya jualnya. Kalau Bapak mau roba 25.000 per hari, kami pilih. Kami uang pemerintah nggak ada utang Pak, nggak ada bunga kok. Kami lebih senang, lebih kaya. Ini dapat 25.000 per hari semua terus. Lebih untung. Bapak hitungnya sendiri. Sekian tahun. Jadi kalau kamu lakukan itu, sistem untung. Sistem untung. Bapak daerah juga, karena udah existing. Itu persoalannya di sini bapak-bapak ini. Nah sekarang kita kembali ke orang miskin tadi. Kalau dia dapat ini Pak, dia dagang nggak maju Pak. Apa yang dia pikirin Pak? Dia jual berapa Pak? Tetangga ini. Kalau nanti udah ramai, saya dagang nggak mampu nih, saya udah dapat ya Pak. Dia jual apa? 2 juta. Orang punya uang, di bawah 1 kinjal, dibayar. Dan orang ini dapat uang ini, apa dia buka toko? Bisa foya-foya dia pulang kampung. Artinya, saya gagal menjaga uang rakyat DKI. Atau dicuri dari orang seperti itu. Dia belum tentu orang yang nggak mampu itu kita mesti kasih toko. Kalau kasih toko jelas distribusi. Dia tidak boleh jual. Bikin. Kita kasih, kalau existing dengan mampu datang, dia mesti bayar distribusi. Mampu Anda berapa? Kita cek, Anda otomatis harus langsung ikut cash management dengan BRI atau DKI. Berapa Anda punya income per hari? Anda store ke bank. Kita cek, amatin ya, bikin perjanjian. Kalau ternyata dia mampu, bayar 25.000, dia memang tidak mampu, kita sikat. Kalau Anda mengatakan, saya punya keluarga sakit, brengsek, lain cerita, kamu kasih tahu saya lagi. Saya punya orang tua mesti saya pelihara, sini masukin panti asuhan, panti jompo, saya urus semua. Saya punya keponakannya agak bodoh, idiot, mesti saya urusin, gaji saya tidak cukup, titip saya anaknya, saya urusin. Tidak ada alasan apapun. Fair. Kalau kita kasihan, Pak, kasihan yang mana? Kayak tadi ibu tadi itu, Pak, yang jadi jabatan. 3 kontrakan, nangis. Saya bagaimana tahu Anda mampu tidak mampu? Jadi kalau tidak mampu bayar suruh distribusi harian Pak untuk existing. Harian. Terima PKR. Tapi kalau dia jual, tetangganya nggak mau laporin, usirnya semua. Jelas Pak.
Nah terus kan jadi masalah kan, ketika saya tutup lebih dalam lagi, satu orang satu toko, bapak diam semua sekarang. Makanya maksud saya gitu Pak, udahlah Pak, maksud saya kita mesti fair gitu Pak. Jadi orang Kalau kita ini Pak, sebenarnya kalau saya pribadi untuk fair oke. Cuma kan ada di pihak pengelola yang tidak fair. Masalah kaki lima tadi itu saya bilang. itu saya bilang Pak, kalau sekarang tidak fair. Kalau zaman dulu Bapak nggak tahu ngadu siapa. Ya, betul. Bapak jangan mimpi Iya. ketemu wakil gubernur ngurusin kalian berjam-jam. Betul Pak? Mana ada wakil gubernur pulang kerjaan berjam-jam kasih Bapak sampai puas. Itu kelebihan sekarang Pak. Iya. Saya ladenin Bapak berjam-jam ini Pak. Iya. Saya skip rapat lagi Pak, sampai Bapak puas. Tapi Bapak juga masih fair sama saya. Iya. Saya ini senjata pisau bermata dua loh Pak. Bisa nusuk balik ke Bapak punya Pak. Hati-hati sama saya Pak. Saya orangnya fair aja Pak. Pak, ini Pak, saya misalnya kalau memangnya yang tadi itu diumumkan 6 bulan sama 3 tahun, terus udah gitu yang tidak mampu tolong nanti diperhatikan, terus udah gitu juga ada yang kios-kios dijual ke mampu. Tidak mampu restribusi hari. Yang lama nanti tolong dijual sama oknum benar-benar. Terus masih usahakan Pak, itu baru kios-kios yang tutup, harus paksa dia buka. Dia bisa. Dia bisa, karena target kita kan buka toko Pak, bukan sendiri. Bapak bukan sewain gudang loh Pak. Kalau sewain gudang lebih mahal Pak, 10 kali lipat. Orang kaya punya gudang. Makanya Pak Heri, setelah revitalisasi berjalan, berkomunikasi kepada kami yang ada tim perwakilan ini. Saya terus terang Pak, kawan-kawan kami juga banyak punya gudang Pak soalnya. Satu orang itu mempunyai 9 kios sampai 10 kios ada. Makanya, artinya apa Pak? Mereka melanggar peraturan loh Pak. Iya makanya itu Pak. Jadi kalau semuanya tegas Pak, kami senang Pak kalau semua tegas. Tapi kalau abu-abu Pak itu yang Tidak begitu. Sekarang ada lagi. Pak, tadi manajer kantor, ini ada kebijaksanaan. Kami kan tidak mau kan ada. Saya menganut paham penghapusan STNK Pak. Bapak tahu Pak pemutihan STNK Pak? Maksud saya yang sudah dulu udah, terlanjur sudah. Tapi jangan ulang lagi yang baru. Nah, betul. Oke. Terus juga jangan nuntut-nuntut kami terus. Ini uang rakyat Pak. Jangan punya untung terus. Udah punya gudang 9, udah punya 9. Beli murah dari kita, Bapak bisa jual miliaran Pak. Bapak itu Pak ya. Kalau satu kios di Mudah bisa jual 3 juta Pak. Kali 5, 1,5 M Bapak dapat uang Pak. begini Pak. Karena ada kawan-kawan kita Pak, kawan saya ya, itu punya kios sampai ada 9. Nah itu padahal tidak difungsikan, yang jadi terbengkalai gitu. Itu Makanya begitu udah kedekatan saya. revitalisasi Pak. Kita udah bikin sistem baru, udah nggak bisa lagi Pak. Kios buka Pak. Jadi kalau dia sewa ke orang lain, dia jual ke orang lain, ya sudah lah. Kita udah terlanjur. Tapi untuk yang modal yang tidak mampu, restribusi harian. Lebih untung kita Pak. Bapak hitung aja. Tapi kalau bisa jangan dibatasi harian yang normal pasti disesuaikan dengan kemampuan mereka gitu. Bukan dong, harian yang fair dong Pak. Iya, jangan itu soalnya. Tidak mungkin yang mahal Pak. Tapi kalau dia orang tidak mampu, kami minta dia cash management dari bank. Kita kan monitor. Nanti tolong yang tidak Kita kan analisa. Baiknya apa ya? Terus apa Pak? Makasih ya Pak ya. Makasih. Saya waktu sudah profesi kita sudah habis banyak nih. Nggak bisa lagi nih soalnya. Yang masalah banjir Pak. Iya, kita lagi siapkan dong. Kalau bisa dieksekusi langsung kita tetap online. Iya. Ya, nanti Pak Erkan ke ruang saya. Iya. Enggak, ini online sudah kita mau jalankan. Mungkin Juni udah jalan. Semua sistem online. Semua sistem online. Ya, kalau sistem online semua udah sistem online. Kalau udah di online kan gono-gono tuh.